Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini Aisyah mau membahas tentang hikmah dan tips peristiwa virus corona. Oke? Dalam kondisi yang sekarang ini kita dituntut untuk di rumah aja nih kan, agar perkembangan virus corona ini bisa diminimalisir teman-teman. Jadi, stay at home ya, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya termasuk wabah virus corona ini. Nah, sedikit sharing nih, kenapa sih kita harus stay at home? Jadi, sesuai dengan apa yang sudah Aisyah baca, kalau misalnya nih teman-teman pergi keluar, kita nggak bisa jamin bahwa di sekeliling kita tuh tidak ada bibit-bibit virus corona itu gitu. Jadi dengan kita stay at home, kita bisa meminimalisir menyebar luasnya virus tersebut. Jadi itu juga akan mempermudah kerjanya pemerintah gitu. Dengan kita tidak keluar rumah, jadi jumlah pasien positif corona juga tidak akan semakin meningkat, sehingga para medis pun juga lebih mudah gitu kan untuk mengobati pasien yang lain. Dan kita juga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama bisa cepat sembuh, cepat pulih dari wabah ini. Jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia akan normal seperti biasa lagi. Jadi teman-teman jangan bandel ya, di rumah aja, oke? Ikut Aisyah dong. Jadi Aisyah mau tahu nih, teman-teman selama di rumah aja ngapain aja sih? Sharing dong sama Aisyah. Nah, komen ya di kolom komentar. By the way, Aisyah sih ngambil hikmah di peristiwa ini. Dimana mungkin dulu ya kita terlalu sibuk sama urusan dunia, kita terlalu sibuk dengan segala perkara gitu ya. Sampai-sampai mungkin nih ada dari kita yang nggak punya waktu untuk keluarga. Aisyah menganggap bahwa situasi ini bisa Aisyah jadikan untuk meningkatkan kualitas diri Aisyah kayak gitu. Walaupun kita bisa membantu pemerintah cukup dengan rebahan aja kan. Tapi Aisyah tahu nih, pasti teman-teman juga nggak mau kan cuman rebahan aja setiap hari. Pasti gimana ya? Kasihan gitu kan, waktu dihabiskan hanya untuk rebahan, sedangkan kita bisa produktif gitu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kalau Aisyah sendiri sih memanfaatkan waktu ini di rumah bersama keluarga, dan tentunya Aisyah belajar masak, belajar memanage waktu. Gimana sih kita nih sebagai wanita, kalau menurut yang Aisyah tahu nih, yang Aisyah udah bisa dibilang kayak Aisyah yakini gitu kan, bahwa wanita itu akan terlahir tiga kali ya. Yang pertama saat kita terlahir sebagai seorang anak. Jadi waktu kita menjadi seorang anak, yaitu ya, situasi sekarang, pada masa yang sekarang ini ya kita taat kepada orang tua gitu kan, kita mengikuti segala perintah dari orang tua gitu dan menjauhi larangannya. Sedangkan di fase yang kedua, kita nih sebagai wanita akan terlahir menjadi seorang istri. Nah, di mana seorang istri ini tentunya dia juga bakalan punya kewajiban yang baru gitu kan. Dan yang ketiga menjadi seorang ibu. Nah, begitu pula pada
fase yang ketiga ini. Jadi Aisyah pada fase ini Aisyah ya belajar masak, belajar bagaimana cara memanage waktu, kapan kita harus berberes-beres rumah, kapan kita mengurus keluarga, dan kapan kita ikut terjun di dunia karir gitu ya. Dan memang sih jujur selama Aisyah di kota, Aisyah kan sebagai mahasiswa nih, tentu kesibukan Aisyah tuh setiap harinya ya tentang perkuliahan gitu, asik bolak-balik ke kampus, organisasi ini itu, dan juga Aisyah sekaligus bekerja seperti itu. Jadi Aisyah kayak hampir nggak ada waktu gitu kan untuk belajar untuk belajar yang hal-hal yang ngerti lah kan. Jadi selanjutnya di sisi yang lain, Aisyah pelajari bahwa pernah dengar nggak nih orang bilang bahwa virus corona ini Allah turunkan untuk orang yang non muslim. Kenapa? Dikarenakan mereka telah mendolimi kita gitu, seperti yang terjadi di Cina kan, di India dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat hari ini? Tampak jelas kan bahwa virus itu tidak hanya lahir di situ saja, di negara tersebut saja, tapi hampir ke seluruh dunia. Jadi bisa disimpulkan bahwa negara yang mayoritas muslim pun ikut terkena wabah tersebut. Nah, di sini Aisyah mengambil hikmah bahwa Allah nggak cuma mau menegur yang non muslim, tapi juga kita sebagai muslim. Kenapa? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk gitu kan dengan segala perkara dunia. Mungkin kita terlalu sibuk sampai kita menunda sholat dan lupa akan ibadah-ibadah yang lainnya. Tuhan menegur kita, berarti Tuhan sayang sama kita gitu. Tuhan mau kita kembali ke jalan yang benar. Kan kalau kita kembali ke jalan yang benar, sudah pasti kita mendapatkan surga, bukan neraka, seperti itu. Jadi Tuhan mau kita ini kembali kepada Tuhan gitu. Jangan terlalu sibuk sama urusan dunia, selalu lupa sama keharusan kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Kesimpulannya, Aisyah ingatkan sekali lagi untuk teman-teman tetap berada di rumah, jangan lupa belajar. Walaupun kita diliburkan, bukan berarti kita cukup menikmati kekosongan ini, tapi tetap isi waktu kalian dengan belajar, baik itu urusan agama maupun dari segi akademik, dan juga tingkatkan kualitas diri kalian, baik sebagai seorang muslim atau muslimah, dan juga sebagai seorang hamba gitu ya. Ketaatan kepada Tuhan, kepada manusia, termasuk pemerintah. Jadi stay at home, di rumah aja. Oke, cukup sekian dari Aisyah. Semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.